Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Antam kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan Antam ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang nikel, tambang emas dan perak, dan tambang bauksit. Dan ini ada persentasenya ya teman-teman, kontribusi kepada perusahaan. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan hasil tambangnya. Terus terkait segmen usaha atau marketnya ada di domestik sama dilakukan ekspor. Dan memang mayoritas masih dilakukan untuk ekspor ya teman-teman. Terus terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang kasus 1,1 ton emas itu yang terjadi. Dan untuk detailnya sekarang kan lagi ajukan banding nih untuk dari perusahaan Antam ini. Tetapi untuk detailnya teman-teman bisa langsung cari aja di berita untuk detailnya. Terus terkait kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65%, NKRI sebesar 1 lembar atau 0,000%, masyarakat sisanya sebesar 35%. Terus terkait dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan di 2020 ini di masa pandemi ini mengalami penurunan sebesar 16,2%. Tetapi dari segi net profitnya mengalami kenaikan ya sebesar 467,3%. Nah ini disebabkan karena harga komoditas emas yang mengalami kenaikan atau lonjakan yang sangat signifikan. Itu yang membuat perusahaan Antam ini mengalami keuntungan. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 5%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan 5%. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan sebesar 5%. Terus ini teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini Net Profit Marginnya sebesar 4,01%. Tapi kalau kita lihat secara historinya, karena ini adalah segmen komoditas, jadi naik turun ya teman-teman untuk dari segi NPM-nya. Jadi belum bisa saya dapatkan gambaran berapa sih rata-rata dari NPM dari perusahaan Antam ini. Karena benar-benar ini perusahaan sangat bergantung pada harga nilai komoditas. Terus dari segi EPS-nya membuat 46, dan membuat pernya menjadi 51,12. Itu sebenarnya ini PBV untuk per ini masih bisa dikategorikan sangat tinggi ya teman-teman, karena EPS-nya mengalami signifikan, tetapi dari harganya juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Dan padahal kalau kita lihat 2018 yang mungkin ada 6%, itu untuk pernya hanya di 11 kali. Sedangkan kalau 2019 memang tidak bisa dijadikan acuan karena dari EPS-nya yang sangat kecil atau sangat minim. Terus dari segi book value-nya di 791, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2340, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,96 kali. Jadi ini udah sangat tinggi ya teman-teman, dan mencetak histori juga dari 2014 sampai 2020. Yang dimana secara secara PBV-nya mengalami di atas 2 ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 0,67 kali, dan kalau kita lihat secara histori memang untuk DER dari Antam ini cukup bagus, yang dimana DER-nya masih selalu di bawah 1. Terus dari segi ROE di 5,79%, dan ini juga tidak mencapai ya teman-teman dari 2 kali bunga deposito yang saya anut, dan ROA-nya di 3,47%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2340, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety minus 36%. Dan teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, dari segi GCK saya berikan status no karena memiliki kasus hukum yang belum selesai. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena net profitnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena sebenarnya liability-nya oke. Yang kedua, memang secara segmen komoditas emas ini sedang mengalami kenaikan yang lumayan ya teman-teman. Terus dari segi ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan status no karena negatif.
Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir saya lihat untuk perusahaan Antam ini masih cukup loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya memilih saham Antam ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasinya sudah over value. Dan kan memang ada isu bahwa Tesla ingin investasi di Indonesia, tetapi saya baca dari berita yang saya baca katanya sih pindah ke negara lain ya teman-teman. Terus yang kedua adalah dari kata Elon Musk katanya untuk baterainya tidak menggunakan nikel lagi, tetapi mereka mencari substitusi seperti besi atau iron ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. See you in the next video. Bye-bye.